Diceritakan sebelumnya teman, bahwa barang siapa yang mampu membunuh babi hutan itu dan membawa kepala binatang liar itu ke hadapan Boru Pasaribu, maka apapun yang ada di dalam rumah Boru Pasaribu boleh diambil untuk mereka miliki. Di sisi lain, babi hutan yang tengah asik membasahi tubuhnya di kubangan tidak menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh seseorang. Hal itu hanya bisa terjadi karena memang Sakartoba memiliki kemampuan lebih, sehingga ia tidak diketahui sang babi hutan tengah mengawasinya dengan jarak yang begitu dekat. Dengan sangat hati-hati, Sakartoba mengamati situasi, mencari tahu di mana binatang itu menaruh kalung yang diceritakan, yang memiliki kekuatan magis itu. Dan dengan mudah mata Sakartoba menemukan kalung itu yang tergantung di sebuah tunggul, tak jauh dari tempat di mana binatang itu berkubang. Menurut cerita nih teman ya, kalung itu tidak boleh kena air. Jika sampai kena air, kekuatan magis kalung itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, karena itu setiap binatang itu berkubang, kalung itu selalu dilepas, diletakkan di tempat yang jauh dari kemungkinan kena air. Nah teman, dengan berlahan, Sakartoba berusaha bergeser dari tempat di mana ia bersembunyi. Dan dengan membawa sebatang bambu panjang yang kecil, ia berusaha menaiki sebuah pohon yang berada tidak jauh dari tunggul, di mana binatang itu menempatkan kalungnya. Dari atas pohon, Sakartoba berusaha meraih kalung itu dengan menggunakan sebatang bambu yang ia bawa. Sakartoba mengait kalung itu dari atas pohon, menariknya dengan berlahan hingga akhirnya berada di tangannya. Setelah kalung itu ia dapatkan, kemudian oleh Sakartoba kalung itu dikenakan di lehernya, lalu turun dari pohon tempat dari mana ia mengait kalung itu dan menghampiri binatang yang sedang berkubang itu. Nah teman, dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, Sakartoba berdiri di tepi kubangan. Tentu saja teman, binatang itu kaget bukan kepalang. Ia mengetahui seorang manusia ada di dekatnya. Bergegas binatang itu keluar dari kubangan dan berusaha untuk meraih kalung yang olehnya ditempatkan di atas sebatang tunggul. Tapi sayangnya teman, kalung itu sudah tidak berada di tempatnya. Dengan amarah yang tak terkendali, binatang itu mengejar Sakartoba, lalu menyeruduknya berusaha untuk membunuhnya. Tetapi situasi sudah berubah teman. Tanpa kalung yang berkekuatan magis, binatang itu sudah tidak memiliki kekuatan lebih. Sebaliknya, Sakartoba malah semakin kuat tak tertandingi. Ya, karena telah mengenakan kalung magis itu di lehernya. Dengan mudah Sakartoba mengalahkan binatang itu. Dan setelah memastikan binatang itu sudah tidak bernyawa, lalu dengan geram, Sakartoba menyembelih leher babi hutan itu hingga putus. Kemudian, ia membawa kepala binatang itu ke hadapan Boru Pasaribu dan seluruh warga desa. Tetapi warga desa tidak percaya begitu saja kepada Sakartoba. Mereka beranggapan tidak mungkin Sakartoba bisa melakukan itu begitu mudah dan dalam waktu yang singkat pula. Mereka tidak tahu bahwa Sakartoba adalah seorang pria yang memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Keahlian itu ia dapat setelah ia berguru cukup lama dan mendapat ilmu dari pamannya Datu Mangambe. Nah teman, untuk membuktikan bahwa Sakartoba sungguh telah membunuh binatang liar itu, lalu warga desa bersama Sakartoba sepakat untuk mendatangi tempat di mana Sakartoba melumpuhkan babi hutan itu. Setibanya di tempat di mana peristiwa itu terjadi, penduduk desa melihat binatang itu telah terkulai tak bernyawa. Lalu penduduk desa membedah binatang itu, mencabik-cabiknya hingga menjadi potongan-potongan kecil. Iya, pada saat membedah dan memotong-motong bagian perut binatang liar itu, salah seorang warga menemukan sebuah cincin dari khusus binatang itu. Kemudian cincin tersebut ditunjukkan kepada Boru Pasaribu. Iya, barangkali cincin itu adalah salah satu milik dari si Huta Barat. Melihat cincin itu, Boru Pasaribu menjadi sedih dan kembali menangis. Dalam andungnya atau tangisnya teman, Boru Pasaribu menyatakan, memang benar bahwa cincin itu adalah milik suaminya si Huta Barat. Selesai
sudah keraguan warga desa kepada Sakartoba, penemuan cincin dari Usus Aili atau babi hutan sudah cukup untuk dijadikan bukti bahwa binatang itulah yang menyeruduk si Huta Barat hingga tewas dan memakan seluruh tubuhnya. Kemudian seluruh warga desa bersama Sakartoba meninggalkan begitu saja bangkai binatang itu berserakan tanpa menguburkannya terlebih dahulu dan kembali ke desa. Setibanya di rumah teman, Boru Pasaribu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Sakartoba, seraya mempersilahkan Sakartoba untuk mengambil apa saja yang ada di dalam rumah Boru Pasaribu. Ya, sebagai balas jasa untuk menepati janji yang telah ia ucapkan sebelumnya. Alangkah kagetnya Boru Pasaribu, sebab Sakartoba tidak meminta apapun dari isi rumahnya selain diri Boru Pasaribu sendiri. Ya, Boru Pasaribu tidak pernah menduga jika Sakartoba malah meminta dirinya sendiri untuk ia jadikan sebagai pendamping hidup. Nah teman, situasi di dalam rumah menjadi hening mencekam. Semua warga yang hadir di rumah Boru Pasaribu tidak menduga jika Sakartoba meminta Boru Pasaribu untuk diambil menjadi miliknya. Tentu saja warga desa keberatan dengan pilihan Sakartoba. Warga desa yang terbilang didiami warga satu rumpun marga serupa dengan marga suami Boru Pasaribu tentu punya alasan yang tepat untuk menaruh keberatan jika istri kerabatnya yang tengah mengandung harus dipersunting orang lain yang berasal dari marga yang berbeda pula. Tetapi janji telah diucapkan, di mana barang siapa yang mampu membunuh binatang itu dan membawa kepala binatang tersebut ke hadapan Boru Pasaribu, maka apapun yang ada di dalam rumah Boru Pasaribu boleh diambil untuk dimiliki oleh siapapun yang berhasil membunuh babi hutan itu. Boru Pasaribu tidak membuat satupun pengecualian saat mengucapkan pernyataan berupa sayembara itu teman. Ia sendiri adalah salah satu isi dan menjadi bagian dari rumahnya sendiri. Tentu ia pun adalah salah satu bagian dari yang disayembarakan. Nah teman, warga desa dan pemangku adat yang tidak bisa berkelit lagi dan akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Boru Pasaribu untuk mengambil keputusan. Sesungguhnya Boru Pasaribu sengaja tidak membuat pengecualian saat mengucapkan sayembara teman, dengan harapan Sakartoba mampu menjadi pemenang pada sayembara itu. Dan saat meminta hadiah sayembara itu, ia berharap Sakartoba meminta dirinya sebagai balas jasa. Pucuk dicinta ulam pun tiba teman. Rupanya Yang Maha Kuasa mengabulkan semua harapan Boru Pasaribu dan Sakartoba meminta dirinya sebagai balas jasa. Nah teman, setelah warga desa dan pemangku adat menyerahkan sepenuhnya kepada Boru Pasaribu untuk mengambil keputusan, dan ia memutuskan untuk menyanggupi permintaan Sakartoba. Hanya saja teman, Boru Pasaribu mengajukan persyaratan bahwa Sakartoba tidak boleh menggauli Boru Pasaribu sebagai lazimnya pasangan suami istri sepanjang wanita itu mengandung benih si Huta Barat yang pada saat itu sedang berada dalam rahimnya. Untuk hal itu, Sakartoba tidak keberatan dan beberapa saat kemudian, ia dan Boru Pasaribu diresmikan menjadi pasangan suami istri. Setelah peristiwa itu teman, Boru Pasaribu kemudian melahirkan anak yang ia kandung atas perkawinannya dengan almarhum si Huta Barat yang kemudian diberi nama Sakar Pangururan. Lalu beberapa tahun berselang dari perkawinannya dengan Sakartoba, Boru Pasaribu melahirkan beberapa orang anak, diantaranya 2 orang anak laki-laki yang di kemudian hari diberi nama Martiang Omas dan Tuan Sampulu. Lebih lanjut teman, Sakar Pangururan tumbuh dan berkembang bersama kedua adiknya, tumbuh besar dalam rumah yang sama. Namun Sakar Pangururan beda marga dari kedua adiknya. Sakar Pangururan bermarga Huta Barat, sementara kedua adiknya bermarga Silaban. Menyadari hal itu, lalu muncul kekhawatiran kalau kelak di kemudian hari, keturunan 3 bersaudara itu akan saling menikah satu sama lain. Sebab dengan marga yang berbeda tanpa sebuah ikatan janji, kemungkinan untuk saling kawin di kemudian hari sangat besar peluang terjadinya. Nah teman, berangkat dari kekhawatiran itu,
Setelah ketiga bersaudara itu beranjak semakin dewasa, kemudian Sakartoba dan Boru Pasaribu sebagai orang tua di hadapan ketiga anaknya membuat sebuah padan atau ikrar sebagai ikatan bahwa keturunan Sakartoba Silaban dan Sakar Pangururan Huta Barat tidak diperkenankan untuk saling menikah. Dan sejak saat itu, padan berlaku hingga sekarang. Iya, beberapa tahun berselang teman. Setelah ketiga putranya menanjak semakin dewasa, Sakartoba membawa anak dan istri berkunjung ke kampung halamannya. Setibanya di sana teman, pamannya Datu Mangambe terkejut bercampur bahagia melihat keponakannya datang bukan hanya bersama istri. Ya, tetapi ia datang juga bersama anak-anaknya. Kebahagiaan Datu Mangambe semakin membahana mengingat ikrar dengan kakandanya Datu Bira telah terlaksana dengan baik. Setelah itu Datu Mangambe kemudian melepas ikatan ikrar lalu menikah beberapa kali dengan maksud untuk mengejar ketertinggalan dirinya dari sisi jumlah dan silsilah keturunan. Nah teman, itu tadi adalah Padan Silaban dan Huta Barat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.